Kalau kita ngomongin soal keamanan, biasanya yang langsung kebayang itu kan penjaga, gerbang, atau tembok yang tinggi. Tapi ada sebuah pengamatan yang menarik banget nih dari sistem peradilan di Melbourne, Australia, yang justru nunjukin kebalikannya. Mereka menata ulang konsep keamanan dari akarnya. Coba deh, kita berhenti sejenak dan mikir, keamanan yang sesungguhnya itu kayak apa sih? Apa bener cuma soal CCTV di tiap sudut, petugas berseragam di mana-mana, dan detektor logam di pintu masuk? Nah, di Melbourne, mereka berani nanyain ini ke diri sendiri. Dan jawabannya ternyata jauh lebih dalam dari sekedar tambah penjagaan. Dan inilah inti dari penemuan mereka. Mungkin kedengarannya agak aneh ya di awal. Keamanan itu ternyata jarang banget soal penghalang, tapi justru soal hubungan. Ide inilah yang jadi benang merah dari keseluruhan sistem mereka. Jadi, bukan soal membangun tembok yang lebih tinggi, tapi membangun hubungan yang lebih kuat. Oke, mari kita bedah bagian pertamanya. Jadi, gimana caranya mereka ngebangun sistem ini? Fondasinya ternyata bukan kekuatan fisik, tapi kejelasan. Sesederhana itu. Ketika semua orang, dari petugas sampai pengunjung, paham betul apa peran mereka dan apa yang diharapkan dari mereka, sistemnya jadi kokoh dengan sendirinya. Landasan hukumnya itu ada di sini, di dalam Undang-Undang Keamanan Pengadilan 2017. Yang menarik dari undang-undang ini bukan karena aturannya super ketat, tapi justru karena super jelas. Siapa punya wewenang apa, batasnya sampai mana, perannya apa aja, semuanya didefinisikan dengan tenang dan presisi. Tujuannya bukan buat mengekang, tapi justru buat menciptakan kepastian. Dan ternyata, kepastian itulah fondasi dari rasa aman. Disinilah kita bisa lihat bedanya secara kontras banget. Di satu sisi, ada model keamanan yang mungkin kita lebih kenal. Reaktif, seringkali mengintimidasi, dan nggak bisa ditebak, yang malah bisa memicu ketegangan. Nah, di sisi lain, ada model Melbourne yang dibangun di atas kejelasan. Jadi sifatnya proaktif, percaya diri, dan bisa diprediksi. Karena semua orang tahu aturan mainnya, potensi eskalasi atau insiden kejutan bisa ditekan seminimal mungkin. Oke, terus teknologinya gimana? Tentu aja mereka pakai CCTV dan alarm, tapi filosofinya beda. Teknologi di sana itu bukan buat jadi tontonan yang bikin orang jadi was-was. Ia diposisikan sebagai pelayan yang bekerja diam-diam di latar belakang, cuma buat mendukung operasional. Jadi efisien, tapi nggak mendominasi suasana. Bahkan, cara mereka mandang gedung pengadilannya sendiri itu unik banget loh. Gedung itu bukan cuma tumpukan tembok dan baja, tapi dianggap sebagai sebuah sistem yang hidup. Setiap elemen, dari jalur evakuasi sampai sel tahanan, harus selalu bisa diandalkan, bisa diprediksi, dan siap setiap saat. Idenya, lingkungan fisik yang terawat baik itu dengan sendirinya akan ikut melindungi orang-orang yang ada di dalamnya. Contoh paling nyatanya bisa kita lihat dari hal yang kelihatannya sepele, proses mindahin tahanan. Nggak ada tuh teriakan-teriakan atau pamer kekuatan, yang ada cuma sebuah rutinitas yang berjalan dengan tenang, presisi, dan sangat terkoordinasi. Setiap petugas tahu persis apa yang harus dilakuin. Jadi, risiko dikelola lewat koordinasi yang rapi, bukan dengan paksaan. Nah, ini dia poin kuncinya. Ternyata, prediktabilitas atau kemampuan buat bisa ditebak justru jadi alat keamanan yang sangat kuat. Ketika semua prosedur udah jelas, terlatih, dan dieksekusi dengan tenang, ya sistem itu sendiri udah aman dari dalam. Ini pergeseran besar banget nih, dari keamanan yang ngandelin kekuatan otot, jadi keamanan yang ngandelin kompetensi dan koordinasi. Tentu aja, di zaman sekarang, perimeter keamanan itu bukan lagi cuma tembok. Keamanan siber jadi bagian yang nggak bisa dipisahkan. Mereka sadar betul, buat menjaga kepercayaan publik, integritas sistem peradilan harus dijaga baik secara fisik di dalam gedung maupun secara digital di dunia maya. Dua-duanya sama pentingnya. Oke, tadi kita udah ngomongin sistem dan infrastruktur fisiknya. Sekarang kita masuk ke pilar kedua, yaitu manusianya. Karena setelah fondasi kejelasan tadi terbangun, kekuatan sebenarnya dari sistem ini ada pada orang-orang di dalamnya. Coba deh lihat peran para sukarelawan dari Court Network ini. Mereka bukan petugas keamanan berseragam. Tugas utama mereka justru ngasih dukungan emosional, nemenin korban, nenengin pengunjung yang lagi cemas atau marah. Apa yang mereka lakuin ini sebenarnya adalah bentuk pencegahan konflik paling dini dan paling efektif. Kutipan ini benar-benar ngerangkum semuanya. Kadang-kadang, tindakan pengamanan paling efektif itu bukan dengan membentak atau menghalangi, tapi sesederhana mendengarkan. Empati itu bisa jadi peredam situasi yang jauh lebih ampuh daripada borgol, karena bisa meredakan ketegangan sebelum meledak. Cara mereka menilai ancaman juga menarik. Mereka nggak langsung reaktif.
Sebaliknya, mereka mencoba memahami narasi atau cerita di balik sebuah resiko. Jadi, langkah pertamanya adalah ngamatin perubahan-perubahan kecil dalam perilaku. Terus, mereka coba analisis ceritanya. Apa sih yang memicu ini? Nah, baru setelah itu, mereka melakukan intervensi yang terukur dan proporsional. Fokusnya selalu pencegahan, bukan konfrontasi. Dan jangan lupa sisi lainnya. Sistem peradilan yang aman juga berarti ngelindungin orang-orang yang kerja di dalamnya. Para hakim dan staf pengadilan itu kan nanggung beban psikologis yang luar biasa. Jadi nyediain dukungan kesehatan mental buat mereka bukan lagi dianggap kemewahan tapi bagian vital dari ekosistem keamanan itu sendiri. Karena mereka yang menegakkan keadilan, ya juga butuh ditegakkan. Oke, setelah melihat semua komponen ini, apa sih sebenarnya yang diciptakan oleh rasa aman sejati ini? Apa pelajaran yang bisa kita tarik? Kalau kita rangkum, ada beberapa pelajaran universal di sini. Pertama, bangun fondasi hukum yang jelas dan sederhana. Kedua, jangan pisahin keamanan fisik dan digital. Keduanya harus terintegrasi. Ketiga, perkuat kerjasama antar semua pihak yang terlibat. Keempat, sadari bahwa dukungan emosional dan psikologis itu adalah bagian dari keamanan, bukan sekedar tambahan. Dan yang terakhir, interaksi yang empatik adalah cara paling efektif untuk mengurangi risiko sejak dini. Prinsip-prinsip ini bisa diterapkan di mana aja, jauh di luar tembok pengadilan. Pada akhirnya, pemahaman baru ini membawa kita pada sebuah kesimpulan yang kuat banget. Keamanan itu bukan cuma soal ngelindungin dari hal-hal buruk. Tujuan utamanya adalah menciptakan sebuah ruang di mana keadilan bisa bernafas, di mana proses hukum bisa berjalan dengan bebas tanpa intimidasi. Jadi ini bukan lagi soal perlindungan yang pasif, tapi soal penciptaan kondisi yang memungkinkan hal baik untuk tumbuh. Dan ini ninggalin kita dengan satu pertanyaan besar. Ruang seperti apa sih yang sebenarnya lagi kita bangun di sekitar kita?